Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu aspek hukum bisnis, yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayetno, MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hukum pembiayaan non-bank sebagai tugas ujian akhir semester performance test Universitas Pancasakti Bekasi. Nama saya Afi Widarwati, NIM 29021501104. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Lembaga pembiayaan. Di luar pembiayaan melalui perbankan, pengaturan secara hukum mengenai lembaga pembiayaan diperoleh pada saat pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan atau Kepres nomor 61/1988 yang kemudian ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Kepmenke nomor 1251/KMK 013/1988 dalam peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi 1. Sewa guna usaha atau leasing, 2. Modal ventura, 3. Perdagangan surat berharga, 4. Anjak piutang, 5. Usaha kartu kredit, 6. Pembiayaan konsumen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kartu kredit. Kredit card atau kartu kredit merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang melibatkan penerbit kartu kredit atau issuer, pemegang kartu kredit atau card holder, penjual kartu kredit atau jasa, dan perantara. Dalam pembiayaan dengan kartu kredit, seorang pemegang kartu dapat melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang didapatkan dengan menandatangani tanda pelunasan, yang kemudian akan ditagih kepada penerbit kartu kredit oleh penjual melalui jasa perantara. Selanjutnya, penerbit kartu akan menagih kepada pemegang kartu di kemudian hari dengan menambahkan biaya-biaya seperti bunga, annual fee, uang pangkal, denda, dan sebagainya melalui jasa perantara. Jadi yang dimaksud dengan kartu kredit ini tuh kita bisa menggunakan membelanjakan terlebih dahulu tanpa mengeluarkan uang, tetapi bayarnya itu di kemudian hari atau di akhir bulan. Tetapi ada biaya tambahannya seperti bunga, annual fee, uang pangkal, denda, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar hukum dari pembiayaan dengan kartu kredit adalah asas kebebasan berkontrak Fight pasal 1338 KUH Perdata sehubungan dengan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat berkaitan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit. Pada dasarnya tidak ada dalam dua KUH Perdata atau KUH Dagang yang mengatur khusus tentang kartu kredit. Namun, ada peraturan perundang-undangan lain yang tercantum di dalamnya mengenai penerbitan dan pengoperasian kartu kredit, yaitu Keputusan Presiden nomor 61/1988 dan serta Kepmenke nomor 1251/KMK 013/1988. UU Perbankan, dan perundang-undang lain yang berkaitan dengan kartu kredit. Hingga kini, seringkali kita dengar tentang kejahatan yang menggunakan kartu kredit. Ada pemalsuan kartu kredit yang modus
operandinya antara lain dengan hilangnya kartu kredit atau lost stolen card, kartu kredit palsu atau counterfeit card, pencetakan berulang-ulang atau record of charge pumping, kartu putih atau white plastic, pemecahan tagihan atau split charge, penyebaran pembelian atau spending spread, kartu kredit yang tidak diterima atau non-received card, kartu dari bocoran informasi atau solicit card, dan kejahatan dalam pengiriman kartu atau mail order fraud. Bagi kejahatan ini dikenakan ancaman pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan surat, pasal 263 JO, pasal 264 KU, tindak pidana penipuan, pasal 378 KUHP, tindak pidana korupsi bila melibatkan pihak pemerintah, bank pemerintah atau perusahaan pemerintah, dan tidak pidana di bidang paten dan merek. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus yang terjadi pada kartu kredit, yaitu Polda Metro Jaya tangkap 2 pembobol kartu kredit BCA. Saya mendapat sumber berita dari tempo.co Jakarta. Di sini disebutkan Subdirektorat Reserse Mobil Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pembobol kartu kredit BCA. Selasa 15 November 2016, modus yang mereka gunakan bukan lagi dengan cara meretas sistem tapi lewat pemalsuan sejumlah dokumen. 2 orang yang ditahan adalah EP 36 tahun dan AA 36 tahun. Keduanya mempunyai peran berbeda. EP bertugas memalsukan data nasabah bank. Ia memanfaatkan setumpuk data orang yang membuat kartu kredit yang pembuatannya di mal-mal dan tempat lain yang bukan di kantor cabang bank, kata Kepala Unit 4 Subdirektorat Rismob Inspektur 1 Verdika Bagus Prasetya, Senin 26 November 2016. Data nasabah itu didapatkan EP dari AA yang bekerja sebagai sales marketing kartu kredit di mal-mal. Ia menawarkan berbagai kartu kredit dari sejumlah bank. Menurut Verdika, data-data itu lengkap dan menyeluruh hingga memudahkan aksi pemalsuan dilakukan. Data-data ia gunakan untuk memasukkan KTP nasabah dan untuk mendapatkan nomor ponsel nasabah. Dari sana, ia bisa menipu bank untuk mengirimkan salinan kartu kredit untuk digunakan. Ini digunakan untuk mengelabui penyedia jasa baik telekomunikasi dan perbankan, kata Verdika. Menurut Kepala Unit 4 Subdit Resmob Komisaris Teguh Arsya Kadafi, aksi ini diduga telah dilakukan berulang kali. Barang bukti berupa bermacam salinan data nasabah pembuat kartu kredit ditemukan di kediaman pelaku di Jakarta Timur. Mereka ini komplotan, namun mengaku baru beraksi selama 3 bulan terakhir dan baru berhasil sekali, kata Arsya. Selain EP dan AA, polisi masih memburu 3 anggota komplotan pembobol lain. Ketiga orang lain itu memiliki peran masing-masing, termasuk memasukkan KTP. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Bank BCA pada 11 November lalu. Salah satu nasabah mereka, Haryono Rekso, mengaku kartu kreditnya dibobol. Kerugiannya korban sejumlah 50 juta, kata Arsya. Ia yakin korban dari aksi pembobolan semacam ini ada lebih banyak, tapi tidak berani melapor ke polisi. Ia pun menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat kartu kredit, khususnya memberikan data-data pribadi pada pihak yang tidak jelas. Penyelesaian dengan pasal-pasal terkait mengenai
berita atau kasus pembobolan kartu kredit yang saya jabarkan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP/2016 perihal perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, di mana menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini melindungi kita selaku nasabah, yaitu kita mempunyai hak untuk atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, serta kita dapat hak untuk memilih barang, mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisinya. Selanjutnya, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Nah, dari sini kita harus tahu kalau misalkan ada kejanggalan yang kita alami, kita langsung aja lapor ke pihak cabang bank atau ke pihak kepolisian ataupun pihak berwajib lainnya, supaya tidak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan ataupun seperti kasus yang saya jabarkan tadi, yaitu pembobolan kartu kredit. Ya, cukup materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.